hasil pemeriksaan BPK RI. Semoga hal ini dapat dijadikan pemicu untuk mempercepat penyelesaian 25 temuan dan 1.548 rekomendasi dari BPK, baik yang sifatnya substansi maupun keuangan, dan tahun 2023 kembali dapat opini WTP lagi. Dan yang ketiga, apresiasi terkait realisasi PNBP Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2022 sebesar 9 triliun dari target 8 triliun. Semoga realisasi PNBP ini akan berlanjut pada tahun 2023 ini. Yang poin kedua terkait RKAKL tahun anggaran 2024 dalam nota keuangan RAPBN 2 tahun anggaran 2024 terkait pagu anggaran Kementerian Perhubungan tahun 2024 sebesar 38 triliun perlu diperhatikan kembali untuk realisasi anggaran yang bersumber dari dana PLN sebesar 751 miliar atau 2% dari total pagu anggaran 2024. Mungkin agak kecil, tapi harga diri bangsa dari sehingga dari sumber dana PLN ini jangan sampai alasan administrasi terus selalu dijadikan alasan terus untuk dalam dalam proses misalnya mengalami keterlambatan. Yang berikut terkait dengan lebih memperhatikan kembali afirmasi alokasi program dan kegiatan khususnya untuk wilayah Papua sebagai konsekuensi lahirnya Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan juga adanya pembentukan provinsi baru di Papua. Hari ini Papua ada menjadi 4 provinsi, Papua Barat 2 provinsi, di mana kami menyadari hari ini Provinsi Papua maupun Papua Barat juga masih ngos-ngosan dalam menanggung beban pembiayaan rutin yang seharusnya ditanggung oleh pusat, tapi pusat telah dibebankan kepada daerah. Sementara daerah sendiri hingga hari ini dalam pelaksanaan otonomi khusus itu belum bisa ada kemandirian dalam pengelolaan keuangan daerah melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ada di tanah Papua. Tapi masih terjadi ketergantungan yang begitu tinggi terhadap kebijakan afirmasi anggaran pusat atau kebijakan subsidi fiskal pusat. Lalu beban pembiayaan rutin yang harus ditanggung oleh pusat justru dibebankan kepada daerah dalam hal membiayai 4 DOB baru itu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami sampaikan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan, sehingga dalam penyusunan RKAKL ini tentunya juga bisa diperhatikan supaya bisa ada pencipratan sedikit kepada tanah Papua supaya bisa memberikan akses kemudahan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur baik di sektor darat, laut maupun juga udara. Dan juga terkait dengan subsidi tol udara tentunya juga menjadi perhatian, baik subsidi penumpang maupun juga kargo dan juga BBM perlu menjadi perhatian karena hingga hari ini terus terang tanah Papua masih mengalami ketergantungan yang begitu tinggi terhadap pusat. Belum sejak otonomi khusus diterapkan, tanah Papua masih mengalami
mengalami ketergantungan begitu tinggi terhadap kebijakan afirmasi anggaran. Dan juga Pak Menteri dan juga terutama Dirjen Perhubungan tolong perhatikan, kami dengan adanya DOP ini, kami di sini ada 3 anggota, itu dari Dapit Papua Pegunungan. Ini semua transportasinya semua hanya menggunakan udara, tidak ada jalan darat. Karena itu mohon perhatian, kami urat nadi utama di Papua Pegunungan hanya transportasi udara. Baik dari kabupaten ke antar kabupaten, antar kecamatan, bahkan ke desa pun harus pakai pesawat. Oleh karena itu mohon perhatikan untuk pelayanan transportasi udara, bila perlu memberikan subsidi kepada pelayanan transportasi udara, baik penumpang maupun kargo, kami di Papua Pegunungan. Dan juga tolong perhatikan bandara di kampung saya di Kabupaten Tolikara hingga hari ini belum mendapatkan perhatian untuk peningkatan bandara Kabupaten Tolikara. Dan terkait dengan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, pada kesempatan hari ini juga perlu ada penjelasan terkait kapan mulai efektif beroperasi, karena sudah molor 5 tahun pekerjaan KCJB, sehingga perlu memberikan penjelasan terkait molornya sampai jauh melebihi dari rencana awal. Dan yang terakhir, terkait dengan kebijakan RKP tahun 2024 sudah jelas untuk percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN, karena terkait alokasi anggaran program dan kegiatan mendukung pembangunan IKN ini sebaiknya dibutuhkan satu slide khusus agar kita dapat melihatnya secara utuh penjelasan dari proses pembangunan dan rencana pembangunan IKN ini. Sekian Pak Ketua, terima kasih. Ya, terima kasih.